Bab 861, Memasuki Kota Kekaisaran. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, kota Silverwing agak jauh dari Kaisar. Sebelum rubah itu melakukan tugas di tempat lain, kebetulan ia berada di dekatnya, jadi ia datang begitu cepat. Yesuan menghabiskan 4 hari di jalan dan kemudian tiba di ibu kota Kekaisaran. Pada saat yang sama, ketika mereka tiba di ibu kota Kekaisaran, hampir selesai untuk memurnikan obat darah. Ayo jatuh, tekan, jangan menerobos begitu cepat, atau kamu akan dicurigai. Yesuan dengan cepat berkata kepada Jatuh. Jatuh adalah orangnya, semakin kuat kekuatannya, semakin baik baginya. Namun, sekarang mereka datang ke ibu kota Kaisar dari dinasti Suci Rubah. Jika kekuatan implementasi terlalu cepat, itu akan selesai jika terekspos. Baiklah, aku tahu Tuan Muda. Jatuh dan menjawab, jika tidak sengaja ditekan, dia telah menerobos ke tengah keempat tertinggi. Segera, Rubah datang ke kota Kekaisaran dengan 3 orang. Rubah bersih, kamu atur untuknya, ikut aku. Rubah pergi dengan Jatuh. Untungnya, antara Yesuan dan Faling, Anda dapat berbicara lintas ruang, yang jauh lebih nyaman daripada mengendalikan mata Anda. Tuan, saya adalah pemimpin regu pengawal. Saya akan mengatur agar Anda menjadi wakil kapten regu nanti, kata Fox berbisik. Petik 2. Baiklah, biarkan saya saja, lalu berikan saya salinan keluarga kerajaan. Yesuan mengangguk. Ya, Fox Jie mengangguk. Sekarang, pelayan Yesuan hanyalah salah satu dari Hu Jie, dan ada 4 posisi. Namun, dia ragu-ragu dalam hatinya, apakah akan menggunakan titik kemajuan itu untuk meningkatkan darah para dewa. Hanya ada satu rute lanjutan untuk mata para dewa, dan sedikit titik lanjutan dapat meningkatkan efek semua mata. Selain itu, kuota kendali mata dapat dinaikkan menjadi 10, yang sangat hemat biaya. Namun, ada sangat sedikit binatang buas yang melahap, jadi Anda dapat menggunakannya jika Anda tidak membutuhkannya. Jika perlu, katakan saja, Tuan, ini adalah tempat tinggal Anda. Fox Jie berkata dengan hormat. Oke, untuk tempat tinggal, Yesuan tidak memiliki persyaratan, cukup beri dia sedikit ruang. Setelah menetap di Yesuan, Fox Jie langsung pergi, dan Yesuan sedang menunggu informasi keluarga kerajaan di rumah. Namun, hanya menunggu. Tiba-tiba seseorang melangkah ke dalam jangkauan penginderaannya, 3 orang, dan langkahnya tergesa-gesa, tampaknya kedatangannya tidak baik. Siapa? Yesuan membuka pintu dengan cara yang aneh dan menemukan 3 pemuda rubah. Kamu adalah wakil kapten tim baru kita, kata seorang pemuda rubah yang dipimpin oleh kepala. Kali ini, Yesuan mengerti siapa mereka bertiga, dan seharusnya ada 3 orang dari tim Fox Jie. Tim Fox Jie, mantan wakil kapten tewas saat menjalankan tugas, jadi posisi wakil kapten kosong. Ya, apakah kalian anggota timku? Yesuan berkata sambil mengedipkan mata. Pada saat yang sama, dia juga melihat ketiga orang itu. Ketiganya adalah puncak tertinggi, kekuatannya bagus. Siapa anggota timmu, ingin menjadi wakil kapten kami, kamu harus melihat kekuatanmu. Pemuda itu berteriak dingin. Benarkah? Yesuan sudah menebak niat mereka. Sekarang dia berjalan keluar rumah dan bertanya, bisakah kamu bertarung di kota Kekaisaran secara pribadi? Daerah ini bisa, asalkan tidak membuat terlalu banyak gerakan. Pemuda itu menjawab, apakah itu? Yesuan keluar dan berkata, jika memang begitu, maka kalian bertiga akan melakukannya. Ketika kata-kata itu keluar, ketiganya terkejut. Yesuan dan rekan-rekannya, berani memilih satu, benar-benar mencari kematian. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan kami, naiklah. Pemuda itu meneguk minuman rendah dan langsung mengambilnya. 3% cakar, Yesuan hanya memahami 30% ilmu pedang. Tetapi dia memiliki darah dewa pedang, bagaimana dia bisa takut pada mereka? Hei, Hanmang melintas, dengan mudah mengalahkan cakar kepala muda itu, dan kemudian berjongkok di sisi lain. Hei, 3 pemuda rubah dari 3 puncak tertinggi langsung diserang oleh Yesuan, dan Yesuan masih berbelas kasih, jika tidak, mereka akan jatuh. Seketika mengalahkan 3 lawan dengan level yang sama, kekuatan ini cukup untuk mengejutkan ketiganya. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Fox Jie tiba-tiba berjalan cepat. Sebenarnya, Yesuan telah menemukan bahwa Fox Jie ada di sini,
tetapi dia menunggu di luar. Lagi pula, ketika tembakan dilakukan, Ye Xuan tidak bersembunyi. Pemimpin tim, ketiga pria itu tidak terluka parah dan buru-buru memanjat dari tanah dan berteriak. Di masa depan, dia akan menjadi wakil kaptenmu. Jika tidak, kamu harus melamar tim. Fox berkata dengan dingin. Ya, ketiganya menanggapi dan kemudian pergi dengan sia-sia. Ini hanya episode kecil. Jika di luar, ketiga orang itu berani datang dengan Ye Xuan tidak keberatan dengan semua rasa malu itu. Tuan, ini informasi yang Anda inginkan. Fox Jie berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang, dan menyerahkan sepotong Qiang Kun ke masa lalu. Baiklah, Ye Xuan akan menerima cincin Qiang Kun, dan kemudian dia akan bertanya, menjadi pelindung, apakah ada kesejahteraan? Sudah, Fox Jie buru-buru menjelaskan kepada Ye Xuan. Setelah mendengarkannya, mata Ye Xuan juga cerah. Wakil kapten tim ada di atas, bisakah kamu memasuki bioskop terapung setiap bulan untuk menonton hari pertempuran Master Mengambang? Pengadilan bayangan terapung adalah tempat yang didedikasikan untuk memahami arti pedang dan pedang. Pedang, cakar, del, semuanya diwujudkan dengan kualifikasi. Itu juga bahwa beberapa orang telah menyadari makna pedang 50% dan bahkan makna pedang 60% ketika mereka berada di tertinggi. Kualifikasi Ye Xuan tidak buruk. Jika kamu pergi ke studio terapung untuk menonton hari itu, kamu mungkin memiliki sesuatu untuk diperoleh. Oke, aku mengerti. Ye Xuan mengangguk, dan kemudian membiarkan Hu Jie membawanya ke studio terapung. Fox Jie telah memberikan token identitas kepada Ye Xuan. Dengan token identitas ini, dia dapat masuk dan keluar dari layar terapung. Paviliun bayangan terapung memiliki total 6 lantai. Lapisan pertama adalah bayangan pertempuran dengan setengah pedang dan satu pedang. Lapisan kedua adalah satu setengah pedang menjadi 2 pedang, dan seterusnya. Ye Xuan langsung memasuki ruang bayangan terapung. Ada lusinan studio terapung tingkat pertama, dan 10 diantaranya adalah bayangan pedang yang mengambang. Namun, lapisan pertama setengah pedang ke pedang, dan perkiraan di ruang terapung adalah beberapa anak kecil. Dia langsung menuju ke lantai 4, dan ada juga banyak studio terapung, yang ditandai dengan pedang dan pedang. 100 tahun yang lalu, jenderal-jenderal agung dari para jenderal perkasa. Ye Xuan menyapu matanya dan jatuh pada ruang terapung pertama di sisi kirinya, di sebelah sebuah prasasti batu yang menjelaskan jenderal perkasa. Orang bijak rubah adalah jenderal perkasa. Selama periode puncak, itu adalah penguasa 5 puncak tertinggi. Ini hanya bayangan pertempuran masa mudanya. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung masuk. Tidak ada seorang pun di ruang terapung ini. Ye Xuan langsung mengeluarkan token identitas dan meletakkannya di atas panggung batu bab 862, Paviliun Bayangan Mengambang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Hei, tiba-tiba, ada sebuah gambar di dinding batu. Itu adalah manusia rubah, tetapi rambutnya adalah emas langka. Sebagian besar rubah dan ziarah adalah rubah putih, dan ada beberapa rambut lainnya. Oleh karena itu, anggota keluarga kerajaan dari dinasti suci rubah bermarga putih, bukan bermarga rubah atau bermarga emas. Ye Xuan mulai memperhatikan bayangan yang mengambang. Kedua pria dalam film mengambang itu mulai bertarung. Jenderal yang perkasa itu cukup tampan dan heroik, dan lawannya adalah lelaki tua gajah raksasa. Keduanya bermain sulit untuk dipahami. Meskipun jenderal yang perkasa ini baru permulaan dari 3 tertinggi, tetapi menyadari bahwa 35% dari ilmu pedang, kualifikasinya bagus. Ye Xuan berpikir, itu untuk mulai mengamati dengan saksama. Bayangan yang mengambang ini dipilih dengan cermat oleh Sekte Suci Rubah. Itu sangat berguna untuk merasakan pedang. Meskipun Ye Xuan tidak melihat pertempuran dengan matanya sendiri, dia merasakan perasaan yang sama. Ini hanya sesaat. Dia memiliki banyak pemahaman baru tentang pedang. 1 jam, 2 jam, tepat setelah Ye Xuan melihatnya ribuan kali, akhirnya aku mendengar sebuah nada. Oh, ilmu pedang 30% telah berubah, dan saat ini menjadi 30% ilmu pedang. Setelah mendengar perintah itu, Ye Xuan ketakutan. Dia melihatnya dan menerobos. Kualifikasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Terima kasih, Jenderal yang perkasa. Ye Xuan menutup gambar mengambang dengan token identitas, dan dia menggunakannya selama lebih dari 3 jam. Masih ada 20 jam,
kurasa aku setidaknya bisa meningkatkan ilmu pedang menjadi 40%. Mata Yesuan berbinar. Ke dalam ruangan mengambang, kali ini aku mempelajari pertempuran dari Master Ilmu Pedang 40%. Kali ini, dia menghabiskan 8 jam, hanya untuk mengubah ilmu pedang 3,5 menjadi ilmu pedang 40%. Klub bayangan mengambang ini benar-benar tempat yang bagus. Dalam waktu setengah hari, aku benar-benar meningkatkan ilmu pedang 1%. Kekuatanku saat ini telah meningkat setidaknya 5 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Yesuan ingin menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, kekuatan serangannya sebanding dengan Supreme Fort, dan Supreme Golden Body sedikit lebih lemah. Saya khawatir hanya Supreme Fort Miterem. Namun, di dunia rahasia Fox King, ia juga mendapat token untuk menyimpan banyak naga. Ia memurnikan kurang dari 1/5. Ketika ia memurnikan naga-naga ini, ia setidaknya dapat meningkatkan Supreme Body. Di tengah Supreme Fort, bahkan Supreme Fort Peaks. Masih ada 12 jam tersisa, pergi ke lantai 5 untuk melihat. Yesuan siap menggunakan 12 jam yang tersisa. Mungkin ia dapat meningkatkan pedang hingga 45%. Mereka yang telah menyadari 40% ilmu pedang sudah menjadi ahli dalam keluarga kerajaan. Dalam keadaan normal, mereka semua berada di tengah-tengah puncak keempat atau puncak tertinggi. Yesuan langsung menuju ke lantai 5. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa 6 studio terapung di lantai 5 Jianyi benar-benar digunakan. Tragedi, tunggu dan lihat apakah ada yang berhenti. Yesuan menunggu di luar ruang terapung. 2 jam kemudian, seseorang benar-benar keluar dari ruang terapung. Ini adalah rubah setengah baya, dengan napas yang kuat, setidaknya puncak dari 4 perampok. Ia melirik Yesuan dan kemudian langsung turun ke bawah. Yesuan tidak pilih-pilih, berjalan langsung ke ruang terapung ini, dan kemudian mulai mengamati. 3 jam, 6 jam, 9 jam, segera, Yesuan menghabiskan sisa 12 jam, tetapi ia pergi tanpa daya. Dalam 12 jam ini, ia bukannya tanpa keuntungan. Sentimen sentimental telah meningkat pesat. Jika ia diberi beberapa jam lagi, ia dapat mengubah makna pedang menjadi 45%. Namun, tepat ketika ia meninggalkan ruang terapung, hal-hal yang campur aduk, apakah kamu menungguku lama? Tiba-tiba sebuah suara yang tidak selaras melayang. Yesuan mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke masa lalu. Dia menemukan bahwa seorang pemuda rubah yang mengenakan kostum tentara garnisun datang. 4 tertinggi tengah semester. Yesuan mengernyit. Kekuatan pemimpin regu berbeda. Rubah dianggap lebih lemah di antara kapten. Hanya pada hari-hari awal ke-4 tertinggi, yang terkuat mencapai puncak 4 tertinggi. Pemuda rubah di depan kita adalah tengah ke-4 tertinggi, dan kekuatannya tidak buruk. Seorang wakil kapten distrik, berani datang ke lantai 5, apakah kamu mencari kematian? Pemuda rubah datang dan menunjuk langsung ke hidung Yesuan. Jika seseorang berani menunjuk hidung Yesuan di luar, Yesuan pasti akan menang, tetapi itu bukan tempat untuk membuat masalah. Oh, mengejar kekuatan itu penting, tetapi kamu tidak bisa pergi jauh, pergilah ke lantai 4, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pemuda rubah itu berkata bahwa dia langsung melewati Yesuan. Wajah orang ini benar-benar membuat Yesuan jijik, tetapi sebelum dia meninggalkan mulut Yesuan, dia memasuki ruang terapung, dan kemudian, bang, menutup pintu ruang terapung. Yakinkan kamu untuk bersembunyi dengan cepat, sampai jumpa lagi lain kali. Biarkan kamu mengalami apa yang disebut rasa sakit yang memilukan. Di lubuk hati Yesuan, jika pemuda rubah itu berlari cepat, dia pasti akan menarik pihak lain ke panggung dan mengamuk. Namun, pihak lain dapat memasuki ruang terapung tempat dia berada, dan pihak lain juga memiliki makna pedang 40%, dan bekerja keras untuk 45%. Ada sapi yang baik, dan sejak usia muda, ada bayangan yang mengambang. Yesuan sedikit tidak berdaya, lalu berjalan keluar dari paviliun bayangan yang mengambang. Itu bagus, tetapi lebih baik menggunakan saudara kembarmu sendiri untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu memiliki latar belakang yang kuat, tetapi ada yang lain. Jika kamu bukan pemilik alam semesta, masih ada orang yang lebih kuat darimu. Ini adalah gunung yang lebih tinggi dari gunung. Yesuan kembali ke tempat tinggalnya. Sebelumnya dia telah menyalin informasi Fox J ke ruang menelan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pengawal. Bagaimanapun, Fox J hanyalah seorang kapten tim kecil. Setelah dia kembali ke tempat tinggalnya,
Fox Jie sudah menunggu di sini. Tuan, ini semua kekayaanku. Fox Jie menyerahkan sebuah cincin kepada Ye Xuan. Dia tumbuh di kota kekaisaran dan menjadi tentara pengawal. Dia memberikan banyak kontribusi kepada keluarga kerajaan, jadi kekayaannya juga sangat mengesankan. Pada saat ini, wilayah kekuasaan Ye Xuan akan mencapai puncak-puncak sanca tertinggi. Hal-hal ini sudah cukup baginya untuk mengambil alih Guntur. Itu bagus. Ye Xuan menerima cincin Qiang Kun, lalu langsung menelannya. Hei, tuan rumah telah mencapai puncak 3 perampok ke puncak-puncak, dapat dikutip untuk perampokan. Kemungkinan perampokan yang berhasil saat ini adalah 100%. Apakah itu perampokan? Suara sistem terdengar di benak saya. Saat ini, Ye Xuan adalah pilihan langsung. Hei, mulai perampokan. Sekarang, Ye Xuandu adalah perampokan suci yang kuat. Ada 4 perampok suci, satu lebih kuat dari yang lain. Namun, sistem fagositosis memberitahu Ye Xuan bahwa tingkat keberhasilan perampokannya adalah 100%, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Boom! Segera, guntur tertinggi pertama dihancurkan, lalu, yang kedua, ketiga dan keempat. Hei, perampokan berhasil, saat ini adalah awal dari 4 perampok. Hei, perampokan berhasil, sekarang adalah awal dari 4 perampok. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan napas lega, dan akhirnya berhasil menembus 4 perampokan. Perampokannya juga menarik banyak penonton, tetapi orang-orang ini dengan cepat bubar. Bagaimanapun, tidak ada hubungannya dengan perampokan suci berkekuatan 4 orang. Ada banyak skuadron di pengawal. Itu, selamat kepada tuan rumah, bisik Fox Clean. Baiklah, kamu akan sibuk. Ye Xuan mengangguk diam-diam, kali ini dia berhasil merampok, tetapi juga berkat kekayaan Fox Clean. Oleh karena itu, dia masih lebih berterima kasih kepada rubah, tidak membunuh rubah seperti membunuh banteng tertinggi dan manusia setengah baya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Xuan juga berada di rumahnya sendiri, terus memurnikan naga, dan kemudian meningkatkan ke tubuh emas. Setelah terobosan, tubuh emas tertinggi jauh lebih kuat. Dia memperkirakan bahwa jika pedang itu tidak terwujud, dia tidak akan bisa melukainya. Namun, tepat pada hari kelima dia memasuki kota kekaisaran. Tuan muda, bisakah aku menerobos? Pikiran Ye Xuan tiba-tiba terdengar suara jatuh. Bisa, Ye Xuan menjawab. Sebelum memasuki kota kekaisaran, jatuh sudah merupakan awal dari keempat tertinggi, jadi terobosannya tidak perlu merampok. Setelah beberapa saat, tuan muda, aku menerobos. Jatuh lagi, nadanya sedikit bersemangat. Ya, Ye Xuan menjawab dan bertanya, rendah, berapa lama kamu bisa melihat bulan setiap bulan? Mengambang, tidak ada batasan waktu untuk persembahan kerajaan kita. Aku ingin melihatnya, tapi aku adalah fokus pelatihan. Jika kamu mau, tuan muda, aku bisa mendapatkan 1 set. Tidak terbatas, Ye Xuan mengernyit, Nima ini adalah celahnya. Namun, dia 9 tahun lebih tua dari jatuh, dan kerajaan belum jatuh, jadi kualifikasinya belum terlihat oleh keluarga kerajaan. Oke, dapatkan aku 1 set. Ye Xuan sangat gembira dan langsung berteriak. Jatuh telah banyak membantu. Lagi pula, dia hanya bisa pergi ke layar mengambang selama sehari setiap bulan, dan kemajuannya terlalu lambat. Jika Anda bisa mendapatkan 1 set bayangan mengambang, maka perubahan pedang akan jauh lebih cepat. Suatu hari kemudian, musim gugur akan datang kepadanya secara pribadi, dan membawa 1 set pedang untuk mengapung. Anda dapat membantu banyak tipu muslihat. Ye Xuan dengan cepat mengambil set batu apung. Tuan muda, set bayangan mengambang ini hanya memiliki 50% dari pedang, dan saya tidak bisa mendapatkannya lagi. Dia berkata dengan mulut kecil. Tidak ada, 5 pencapaian sudah cukup. Ye Xuan dengan lembut menyentuh rambut yang jatuh, yang terakhir juga sangat menyenangkan, meskipun keduanya hanya hubungan antara tuan dan pelayan, tetapi Ye Xuan telah lama menganggap jatuh sebagai saudara perempuan, dan jatuh juga benar. Tuan muda, saya telah menyadari bahwa 40% cakar sedang dalam suasana hati. Dalam beberapa hari, saya akan keluar untuk melakukan tugas. Apakah Anda dapat memilih tim Anda? Tanya Luo. Jika Anda melakukan tugas, Anda dapat. Ye Xuan mengangguk. Jatuh adalah persembahan keluarga kerajaan, dan wajar saja untuk keluar dan melakukan tugas dengan beberapa tim. Saya mendengar bahwa misi ini adalah untuk memburu 4 perampok barbar dan manusia. Jatuh tiba-tiba tersenyum. Apa,
Yesuan mengangkat alisnya, kedua pria itu dikendalikan olehnya sebelumnya, dan tubuhnya juga diterima olehnya, dan masih berada di ruang angkasa. Seharusnya selama yang terlihat, benar-benar menyedihkan, disalahpahami. Tuan, saya akan kembali dulu. Dia tersenyum dan kemudian pergi. Kemudian, Yesuan terus memurnikan naga di rumah untuk meningkatkan kekuatan tubuh tertinggi. 3 hari kemudian, Tuan Muda, saya telah memilih tim Anda. Ada suara jatuh di benak saya. Bagus. Yesuan Yuan di dalam ruangan membuka matanya. Benar saja, setelah beberapa saat, Fox Jie ada di sini. Tuan, tim kami telah dipilih dan kami akan melakukan tugas itu. Kata Fox. Baiklah, ayo pergi. Yesuan mengangguk. Selain jatuh, ada 2 persembahan untuk misi ini. Masing-masing dari mereka menawarkan 2 tim kecil. Jadi ada 6 tim. Sebelum jatuh, saya memilih tim Fox Jie, dan kemudian saya memilih seorang pemimpin tim sebagai tim mid-term 4 tertinggi. Ketika Yesuan mengikuti Fox Jie ke tempat pertemuan, dia menemukan bahwa sudah ada banyak orang. Setiap tim terdiri dari 5 orang, total 6 tim, ditambah 3 persembahan tepat 33. Yesuan dengan cepat meliriknya dan menemukan bahwa 2 persembahan kecuali jatuh semuanya adalah 4 puncak, dan mereka cukup muda. Adapun 2 tim lainnya, kaptennya hanya berada di tengah-tengah Supreme Fort. Namun, Yesuan mengunci pandangannya pada seseorang. Itu dia, alis Yesuan terangkat. Yang menarik perhatiannya adalah seorang pemuda rubah, yang merupakan orang yang menghancurkannya di lantai 5 teater terapung. Tidak hanya itu, tetapi salah satu persembahan juga telah terlihat, setengah baya yang memberikan ruang terapung kepada Yesuan. Itu kebetulan, mulut Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Pada saat ini, pemuda rubah juga memperhatikan Yesuan, matanya berada dalam cahaya, dengan beberapa warna berbahaya. Nak, aku tidak bisa melakukannya padamu di studio terapung pada hari yang sama. Karena kau yang mengirimkannya ke pintu rumahmu, akan sangat kejam untuk menyalahkanku. Ketika Yesuan telah menunggunya selama lebih dari 10 jam, perseteruan ini tidak dapat dilaporkan. Yesuan juga berpikir begitu. Ayo jatuh, apakah ada pemuda di depanmu? Apakah ada tim lain? Suara Yesuan terngiang di benak yang jatuh. Ketika aku mendengar ini, yang jatuh juga canggung, dan kemudian menjawab dengan diam-diam, ya, apa yang terjadi pada Tuan Muda? Anak ini meneriakiku hari itu. Kata Yesuan, ketika aku jatuh, aku marah dan berkata, oh, Tuan Muda. Hei, tunggu dia mati. Jangan jatuh, aku akan datang sendiri. Yesuan mengingatkanku. Pada hari yang sama, ada orang-orang berpangkat tinggi di klub bayangan mengambang. Jika mereka dalam masalah, mereka akan mati dengan sangat buruk. Sekarang, pemuda rubah telah dipilih dan itu menyenangkan. Pada saat itu, Yesuan bertanya kepada Fox Jie tentang nama orang itu, yang disebut Fox Inter. Namun, musim dingin ini tampaknya memiliki latar belakang, ayahnya adalah kapten tertinggi 5 perampokan. Namun, bahkan jika Raja Laos memprovokasi Yesuan akan menyerahkannya. Meskipun belum waktunya, tetapi orang-orang telah tiba, ayo pergi, kata rubah setengah baya itu. Saat ini, mereka berusia 33 tahun. Tuan Muda, bagaimana Anda menghadapinya ketika Anda tiba? Faling di belakang 2 persembahan, dalam hati dan Yesuan bertukar. Ayo mati, Yesuan berkata dalam hatinya, tetapi saat berikutnya dia hanya mengubah mulutnya secara langsung, lupakan saja, kendalikan langsung, bagaimanapun juga, kita harus menyelidiki setengah dari jimat dan kristal. Oke, Faling juga jelas, dia berpikir, ketika saatnya untuk membantu Yesuan menciptakan peluang. Kali ini, mereka bergegas selama 3 hari dan kemudian tiba di kota Lianshan. Konon katanya ada beberapa perampok keempat banteng di sini. Cari saja secara terpisah. Kita perlu membawa tiram, kata rubah setengah baya itu, iya. Yang lain harus bersuara. Tempat berkumpulnya di sini, berkumpul setelah 1 hari. Orang-orang rubah setengah baya selesai berbicara dengan orang lain, dan kemudian pergi dengan 2 tim di bawah lengan mereka. Orang lain juga membawa timnya ke kota, dan akhirnya, tibalah giliran. Kalian 2 tim, bersamaku dari barat ke kota. Jatuh ke Fox dan kapten lainnya berkata, ya, Fox Jie dan pemuda rubah harus bernyanyi. Meskipun pemuda rubah dan jatuh semuanya berada di tengah-tengah keempat tertinggi, tetapi jatuh adalah persembahan kerajaan,
atau subjek pelatihan utama. Sehingga pemuda rubah tidak mampu, hanya bisa patuh. Jatuh dengan dua tim dari barat kota Lianshan, di sepanjang jalan, mereka menikmati perlakuan yang berbeda. Lihat, itu pengawal kerajaan. Wow, gadis itu sepertinya berusia 15 tahun. Bisakah dia memimpin pasukan? Apakah itu putri kerajaan? Pasti, orang-orang dari orang-orang Humei diam-diam mengagumi di sana, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena takut didengar. Bagaimanapun, bahkan kota Lianchengcheng harus menghormati para penjaga. Kalian berdua tim, pemain biasa di kota ini untuk menanyakan berita. Kalian berempat mengikutiku keluar kota untuk mencari, setengah hari kemudian berkumpul di sini. Kata Valen. Petik 2. Ya, 6 pemain biasa segera menjawab dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Valen tiba-tiba berkata kepada seorang pria rubah di tahap awal 4 tertinggi, kamu juga pergi ke kapten, pergi ke pemerintah kota untuk mencari tahu. Ya, pria rubah itu mengangguk dan kemudian pergi. Sekarang, hanya Vol, Yesuan, Fox Jie dan Fox Dong yang tersisa. Kalian bertiga, pergilah bersamaku. Mata besar yang indah itu tiba-tiba berbalik, dan saat aku berbalik, aku menunjukkan pandangan licik. Pada titik ini, Fox Inter ini masih tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Kemudian, Vol dan Yesuan pergi, ada banyak keluarga dan kota di luar kota Lianshan, jadi tidak ada keraguan tentang Fox Inter. Mereka berlari sebentar dan kemudian menetap di pegunungan. Ayo tumbuh dewasa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fox Inter berjalan ke sisi tubuh yang jatuh dan berbisik. Dia bukan orang tanpa latar belakang. Ayahnya adalah seorang kapten besar. Jadi ketika Anda melihat seorang gadis cantik seperti gadis yang jatuh, Anda tentu ingin dekat dengan Anda. Jika Anda bisa pulang, itu akan lebih baik. Hei, aku agak bosan, biarkan aku bermain untuk melihat-lihat. Pencuri itu tiba-tiba tersenyum. Perkelahian, Fox Inter ini juga hancur setelah mendengarkannya, dan kemudian kedua kalajengking itu meledakkan dua tenda yang cemerlang. Ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kekuatannya pada pendaratan. Namun, ada masalah saat ini. Fox Jie dan Yesuan baru saja memulai dari 4 perampokan. Alamnya lebih rendah darinya, bahkan jika mereka memainkan satu, dia tetap mendominasi. Ya, kalian memainkan satu permainan. Jatuh dan tertawa. Ini, Fox Inter berpura-pura anggun, tapi alamku lebih tinggi darinya, yang agak tidak adil. Tidak ada yang tidak adil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Beberapa orang tidak sabar berkata. Setelah mendengarkan Fox Inter, matanya berkedip lagi. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk bekerja pada Yesuan. Saya tidak mengharapkan kesempatan yang baik. Dia menatap Yesuan dan ingin menjadi lebih dari satu permainan. Saya tidak punya pendapat. Yesuan tersenyum sedikit dan tersenyum sangat canggung. Musim dingin ini, saya tidak tahu apakah mereka telah berkolusi. Sebenarnya, pada saat mereka memasuki gunung, Yesuan dapat memulai musim dingin ini, tetapi dia merasa tidak dapat menyingkirkannya, jadi dia ingin menghancurkan pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian dikendalikan dengan mata kendali. Yang terpenting adalah pihak lain itu bodoh, dan itu tidak terasa begitu keren. Baiklah, jika demikian, maka aku akan menekan alam di tahap awal keempat tertinggi, dan bertarung denganmu. Fox Inter berteriak, itu tampak sangat ramah. Tetapi kata-kata dan perbuatannya jatuh di bawah mata Yesuan, semuanya sangat buruk, benar-benar badut. Tidak, kamu tidak perlu menekan alam, itu tidak masalah. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Apa? Fox Inter mengangkat alisnya, berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, hanya mengandalkanmu, tetapi juga ingin menantangku lebih banyak. Bahkan jika kamu adalah puncak tertinggi, aku bisa bertarung. Yesuan tidak mempedulikannya, yang membuat Fox Inter sangat tidak nyaman. Dia menggertakkan giginya dan melihat yang terdekat. Dia harus berkata, baiklah, karena kamu begitu bodoh, ayolah. Suara itu jatuh dan hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Mengapa kamu tidak menembak? Yesuan menatap Inter, dengan aneh berkata, kamu ingin mati. Fox Inter telah menunggu Yesuan untuk mengambil gambar, lagi pula, dia adalah level yang lebih tinggi dari Yesuan, tetapi sekarang, dia tidak tahan lagi. Chong Tianquan, Fox Inter mengenakan sepasang sarung tangan level tertinggi Shenbing, dan meninju Yesuan. 3% tinju. Oke, Yesuan agak aneh,
karena Inter dari Fox dan studio bayangannya yang menghancurkan, perwakilan terkuat dari Inter seharusnya adalah pedang. Namun, saya tidak menyangka bahwa Fox Inter benar-benar menyadari niat tinju sebesar 30%, yang agak langka. Benarkah tinju Sanceng memukau di hadapanku? Kemuliaan Yesuan adalah pukulan besar, dan itu hanya pedang. Itu adalah penghancuran api 10%, yang menggabungkan 40% pedang. Puff, sepotong tahu dalam gambar kepalan tangan biasanya dipotong dengan mudah. Apa? Fox Inter terkejut. Dia adalah tengah dari Supreme Fort, ditambah 30% dari tinju, menurut perkiraannya, cukup untuk menghadapi Yesuan, tetapi tidak menyangka serangan itu akan dengan mudah dipatahkan oleh Yesuan. Yang bahkan tidak terpikir olehnya adalah bahwa kekuatan serangan ini lebih kuat dari pukulan penuhnya. Boom! Saat penghancuran menghantam tubuh Fox Inter, dampak yang besar langsung meledakkannya. Ini tidak mungkin. Fox Inter berteriak dan merasakan lukanya. Dia memurnikan ratusan dan berlumuran darah, dan tubuh emas tertinggi begitu kuat sehingga dia terluka parah oleh pedang ini. Namun, saat berikutnya, dia merasakan sakit yang memilukan, dan dia sangat kesal sehingga suaranya bergema di seluruh pegunungan dan mengejutkan banyak burung dan binatang buas. Namun, yang lebih mengejutkannya masih tertinggal. Tuan muda, Anda benar-benar tulus. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak sengaja membunuhnya? Sebuah suara renyah jatuh ke telinga Fox Inter, saat itu dia baru saja jatuh ke lantai. Namun, dia tidak bangun tepat waktu. Apakah suara ini tidak jatuh? Tidak, saya punya ukuran tuan muda. Suara lain jatuh ke telinganya. Fox Inter terkejut, dan buru-buru memanjat dengan rasa sakit yang tajam, menatap kosong. Oh, mata yang terbakar telah berlalu. Datang lagi. Yesuan melirik sekilas. Desis. Fox Inter berbaring di lantai dan menggeram, dan dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dia lakukan. Jatuh ke usia 14 tahun, 4 tingkat pertama dari 4 tertinggi bergabung dengan keluarga kerajaan, dan kemudian dengan cepat menerobos ke tengah-tengah keempat tertinggi. Kualifikasinya tidak lebih buruk daripada kaisar, jadi dia segera menjadi harum, menjadi fokus keluarga kerajaan. Dapat hari seperti itu dari mungil, sebenarnya disebut wakil kapten pasukan pertahanan sebagai kapten, tetapi ini benar-benar membuatnya takut. Tetapi sangat disayangkan untuk membunuhmu, mata kendali. Yesuan menatap tatapan menyakitkan musim dingin, dan matanya melihat lagi. Hei, kendalikan kesuksesan. Sistem meminta. Saat ini, Yesuan adalah efek dari menghilangkan mata terbakar Fox Inter. Bagaimanapun, Fox Inter telah ditaklukkan olehnya dan menjadi pelayannya. Lihat, lihat tuan. Fox Inter berkata dengan dingin, hanya 2 mata yang terbakar, hampir membakar jiwanya, seluruh kekuatan tempur pria itu telah turun setidaknya 60%. Bagus sekali, berikan aku cincin itu. Yesuan mengangguk. Fox Inter segera menyerahkan cincin itu kepada Yesuan, dan kemudian Yesuan langsung menghancurkan cincin Qiang Kun miliknya. Masih ada 50 darah, dan semuanya jatuh kepadamu. Yesuan kehilangan beberapa botol giok di masa lalu. Oh, ada latar belakang yang kuat. Aku hanya memiliki 30 darah dan halus dalam misi ini. Xiao Qiong yang jatuh itu berkerut dan sangat tidak menyenangkan, tetapi ekspresi ini menghilang dalam sekejap mata. Aku menggosok, aku hanya memiliki 5 darah dan. Yesuan memutar matanya. Namun, dan berdarah-darah ini sangat berharga bagi para orc. Baginya, tidak ada gunanya sama sekali, jadi semua dan yang berlumuran darah telah jatuh. Ada banyak hal, tetapi ini bukan seluruh tubuhmu. Yesuan berbalik dan bertanya. Masih banyak. Fox Inter menjawab dengan jujur. Baiklah, kembalikan padaku setelah aku kembali. Yesuan mengangguk tanpa suara dan dalam suasana hati yang baik. Orang tua musim dingin ini, tetapi seorang kapten dari 5 perampok, maka musim dingin tidak akan miskin. Baiklah, Volt, kau bawa mereka kembali bersama mereka, aku ingin pergi ke suatu tempat. Yesuan berkata dalam hati. Kemana kau akan pergi? Tanyanya. Aku memanggil avatar lagi, aku akan cocok bersama. Yesuan menjawab, cocok. Ketika aku mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mataku dan berseru, aku harus menonton. Yesuan dikalahkan olehnya. Orang yang sama cocok bersama. Itu bukan kombinasi pria dan wanita. Bagaimana menurutmu? Mereka berdua telah dibunuh oleh kita. Kau bisa melakukannya dengan terlihat seperti model. Oh,
Oke, jatuh ke mulut pembaca. Saat ini, Yesuan langsung pergi. Adapun dua pelayan, Hu Jie dan Hu Dong, mereka patuh pada kejatuhan. Tidak perlu khawatir tentang pihak Cina Timur. Kekuatan misterius para dewa lama telah meliputi seluruh benua timur dan orang luar tidak dapat masuk. Selain itu, sudah ada banyak Supreme di kota Lianyun, jadi tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Yesuan memanggil Avatar. Kali ini ia harus mengambil pendekatan bercabang dua, sehingga Avatar juga mengumpulkan harta Tiancai, karena ruang melahap dibagi, sehingga efisiensinya sangat tinggi. Yesuan menghabiskan 3 hari dan akhirnya melihat avatarnya sendiri. Saat ini, ia cocok dengan tubuh, dan ranah avatar, pedang, seni bela diri, langsung diperbarui hingga tingkat dewa. Pada hari-hari awal Supreme Fort, 40% dari ilmu pedang, bersama dengan berbagai darah, membiarkan Yesuan memiliki kekuatan bertarung dari Supreme Vorpheax. Ada bahaya di sekitar ini, bahkan jika kelima perampok masuk, mereka mungkin tidak dapat hidup. Oleh karena itu, Yesuan langsung membiarkan avatar masuk ke dalam pengalaman, dan setelah itu tidak akan ada yang memperbarui kekuatan. Selanjutnya, Yesuan langsung pergi menemui Kaisar. Hari-hari ini, pendaratan juga melaporkan kemajuan dari waktu ke waktu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam perjalanan ini. Mereka menangkap 4 tingkat tertinggi dari 3 manusia dan 4 tingkat tertinggi dari 3 banteng. Namun, ke-6 orang ini bukanlah orang-orang yang memasuki dunia rahasia Raja Rubah pada hari yang sama. Di bawah pesona orang-orang setengah baya dari keluarga Rubah, kata-kata mereka masih dapat dipercaya. Dalam keputusasaan, saya kembali ke Kaisar. Pada saat ini, Yesuan bergegas ke ibu kota kekaisaran. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke ibu kota kekaisaran dan kembali ke kota kekaisaran. Rubah musim dingin, berikan aku semua barang. Yesuan secara langsung mengendalikan rubah musim dingin dan mengambil semua jaringnya. Bagaimanapun, ia hanya seorang pelayan. Ia tidak berani mengikuti perintah Yesuan. Rubah musim dingin memiliki kalajengking yang menghancurkan, ia tidak akan miskin, dan seluruh properti rubah. Musim dingin tidak cukup, tetapi itu tidak cukup bagi Yesuan untuk menerobos ke tengah-tengah keempat tertinggi. Orang baik, sebenarnya ada 300 dan berlumuran darah. Yesuan juga terkejut, namun, dia tidak menjatuhkan 300 darah dan darah. Dalam misteri kalajengking Raja Rubah, dan 100 dan berlumuran darah di cincin Qiankun yang sama, dan Fang dari dan berdarah-darah, selama aku memiliki bahan-bahannya, maka aku bisa memurnikan. Yesuan memikirkannya, pada hari-hari awal, senjata, ramuan obat, membutuhkannya untuk membangun dan memurnikan dirinya sendiri. Sekarang, dengan Fang dari darah ini, dia bisa menghasilkan uang. Saat ini, dia dipanggil ke darat, dan kemudian langsung meninggalkan kota kekaisaran. Dia akan menjual 300 pil berlumuran darah, lalu menggantinya dengan bahan untuk memurnikan pil berlumuran darah, yang bisa dia lakukan sendiri, tetapi keluarga kerajaan menawarkannya, dan mungkin ada diskon. Tuan muda, kamu masih punya alkimia. Jatuh sambil memegang lengan Yesuan, bertanya dalam hatinya. Yaitu, selama ada bahan, tidak masalah bagimu untuk menerobos ke 6 perampok. Yesuan berkata dengan sangat bangga. Segera, mereka berdua datang ke rumah lelang terbesar di ibu kota kekaisaran. Meskipun pemilik rumah lelang ini bukan keluarga kerajaan, dunia telah menebak bahwa latar belakangnya pasti keluarga kerajaan. Kalau tidak, bagaimana kaisar bisa menjadi yang terbesar? 2 orang dewasa, apa yang kamu butuhkan? Pelayan rumah lelang segera menyambutnya. Beli sesuatu, omong-omong, jual darah dan darah. Yesuan menjawab dengan lemah. Apa? Dan. Setelah pelayan mendengarnya, dia berteriak. Darahnya bagus, ini khusus kerajaan, hanya keluarga kerajaan yang bisa memurnikan. Umumnya, adalah tuan dari keluarga kerajaan untuk menjual darah. Sebelum Yesuan pergi untuk melakukan tugas, hadiahnya adalah 5 darah dan darah, tetapi tidak ada hadiah lain. Oleh karena itu, keluarga kerajaan diizinkan untuk menggunakan darah-darah untuk dijual. 2 orang dewasa, silakan masuk. Pelayan itu segera membawa Yesuan dan jatuh ke dalam sebuah kotak. Penjualan Bisue Jing dan bukanlah level pelayan, jadi dia mengundang seorang pengawas. 2 orang dewasa, berapa banyak darah yang ingin kamu jual? Direktur rumah lelang tingkat 4 peran dengan hormat bertanya. 300. Yesuan menjawab langsung,
dan mengeluarkan sepotong Qiang Kun untuk melewati masa lalu. Setelah mendengar nomor ini, kepala rumah lelang juga membantingnya, 3 atau 300. Kepala rumah lelang menelan ludah. Yang lain menjual beberapa pil berlumuran darah, yang dijual dalam beberapa bagian. Dia telah melakukannya selama beberapa dekade, tetapi yang paling banyak hanya 100, tetapi kali ini ada 300, ini benar-benar daftar yang besar. Apakah Anda ingin menjual langsung, atau lelang sore? Tanya kepala rumah lelang. Oh, apakah ada lelang di sore hari? Mata Yesuan canggung, tetapi ini kebetulan. Menjual langsung ke rumah lelang, ini adalah hal yang bodoh untuk dilakukan, hal yang baik seperti darah dan darah, tentu saja harus mengambil lelang. Lelang, 5 untuk 1 botol dan 60 botol. Yesuan menjawab, ya. Kepala rumah lelang segera mengangguk dan berkata, segera, dia bertanya, saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan untuk menjadi dewasa. Ya, lihat itu. Yesuan mengeluarkan daftar kebutuhan darah para dewa. Kepala balai lelang mengambil daftar itu dan tersenyum, Tuan, kristal hampa ini, akan ada 1 di lelang sore ini. Apa? Ketika Yesuan mendengar ini, dia langsung berseru, kristal hampa. Awalnya, dia tidak melaporkan banyak harapan, tetapi tidak menyangka itu benar. Ini benar-benar kebetulan. Kekosongan kehampaan adalah suatu keharusan untuk membuka mata kehampaan, dan mata kehampaan adalah mata ajaib. Setelah terbuka, ia dapat diposisikan. Jika menemui dilema, ia dapat langsung memecah kehampaan dan kembali ke titik jangkar. Sederhananya, ini adalah gerakan instan, teleportasi. Tentu saja, mata kehampaan memiliki batas jarak dan batas posisi. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh, dan hanya 1 yang dapat ditemukan di awal. Jika posisi kedua ditemukan, titik jangkar pertama akan dibersihkan. Tuan, benar-benar, kristal hampa ini langka, tetapi tidak mahal, hanya sejumlah kecil orang yang digunakan untuk membantu dalam budidaya seni bela diri. Kata Direktur Balai Lelang, apakah lelang sore? Aku tahu, masih banyak seni bela diri di sini, kau tahu. Cahaya Yesuan menyala, dan kristal kekosongan ini adalah suatu keharusan, bahkan jika dia menghabiskan 300 dan berlumuran darah, dia akan memenangkannya. Lelang itu pada sore hari, jadi Yesuan hanya beristirahat di dalam kotak ini, dan kepala rumah lelang memberi Yesuan sebuah token dan kemudian pensiun. Segera, lelang akan datang. Secara kebetulan, lelang ini memiliki momentum yang hebat, dan dikatakan bahwa ada seorang prajurit tertinggi kelas menengah yang baik untuk dilelang. Berbicara tentang prajurit dewa tertinggi, sebenarnya, Yesuan juga memiliki 1, tidak, tepatnya, ada 1, yang digunakan oleh Raja Rubah sebelum kematiannya. Namun, sepasang sarung tangan Raja Rubah tidak dapat digunakan untuk jatuh. Yesuan memperkirakan bahwa setelah pelelangan, ia akan menjadi tiran lokal yang besar. Sebelum ia menggunakan mata yang tajam, ia menyalin banyak seni bela diri, dan nilainya pasti lebih dari 300 darah. Di awal pelelangan, Yesuan dan Luo Jin memasuki kotak VIP dan menunggu dengan tenang. Galeri publik di bawahnya sudah dipenuhi oleh semua jenis orang, termasuk manusia, orang Humei, orang barbar, harimau, gajah raksasa, dan ular. Permusuhan manusia dan orc tampaknya tidak populer di sekte suci yang sakral ini. Mungkin hanya ziarah suci bawahan yang akan memiliki kebencian itu. Penonton besar berikut yang berjumlah puluhan ribu penonton, biaya masuknya adalah angka astronomi. Hei, aku sangat besar, aku masih berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertama kalinya. Suasananya sedikit bersemangat, memegang lengan Yesuan dan duduk di sebelahnya. Aku juga kurang. Yesuan berkata dengan samar bahwa ia memang lebih jarang berpartisipasi, biasanya membunuh di alam liar, membunuh orang dan memenangkan harta karun. Pada saat ini, seorang lelaki tua Fox pergi ke lantai lelang. Lelang, mulai sekarang. Juru lelang tua itu berteriak, dan suara tua itu jatuh ke telinga semua orang. Semua orang duduk dengan benar. Ada begitu banyak orang di bawah, sebenarnya ada banyak orang yang datang untuk melihat kegembiraan dan pengalaman panjang. Yesuan di dalam kotak juga menonton dengan tenang. Barang lelang pertama adalah seni bela diri, tetapi dalam situasinya saat ini tidak ada kekurangan seni bela diri. Hal seni bela diri tidak membutuhkan banyak, tetapi terletak pada yang baik. Segera, seni bela diri ini diambil oleh orang-orang. Lalu ada barang lelang kedua. Tuan muda, lelang ini,
tampaknya ada banyak master. Jatuh di sampingnya tiba-tiba berkata. Yesuan mendengar kata-kata itu dan mengangguk. Yah, aku merasa setidaknya ada 3/5, juru lelang tua itu satu. Namun, 5 perampok tertinggi tidak terlalu kuat untuknya. Setelah pelelangan selesai, dia akan dapat menerobos ke tengah dari 4 perampokan. Pada saat itu, apa 5 tertinggi suci? Barang lelang naik satu persatu, dan difoto satu persatu. Tidak pernah ada satu pun bidikan. Di antara mereka, beberapa seni bela diri Yesuan, setara dengan 50 darah dan darah. Segera, giliran Yesuan yang tertarik pada sesuatu. Kristalisasi kekosongan. Kristal kekosongan ini umumnya tumbuh di pintu masuk rahasia. Sebagian kecil seni bela diri dapat dibudidayakan dengan bantuan kristal kekosongan. Sepotong kristal kekosongan ini memiliki harga 100 dan suci kelas atas, dan setiap kenaikan harga tidak boleh melebihi 5 tingkat tinggi suci. Ketika juru lelang tua itu selesai, itu juga sebuah palu. 100 pil tingkat atas. Tiba-tiba seseorang memanggil, 105, 110. 120. Meskipun kekosongan ini tidak banyak gunanya, selalu ada orang yang membutuhkannya. Pada saat ini, 300 pil tingkat atas. Tiba-tiba seseorang langsung menaikkan harga lebih dari 2 kali lipat. Orang ini bukan Yesuan, tetapi orang di dalam kotak di sebelah kiri Yesuan berteriak. Sebutkan harga ini, tampaknya 5 perampok tingkat atas. Yesuan mengerutkan kening, dia memiliki mata persepsi, sehingga dapat dirasakan bahwa setiap gerakan seluruh tempat lelang ada dalam induksinya. Namun, sepotong kristal kekosongan ini sangat dia butuhkan, sama sekali tidak bisa dilepaskan. 500 pil tingkat atas. Yesuan segera berteriak. Selain itu, 2 orang di dalam kotak itu berhenti, dan kemudian suara seorang pria keluar. 1000 pil tingkat atas. Begitu ini dikatakan, puluhan ribu penonton di bawah terkejut. Potongan kekosongan ini mengkristal, paling banyak 200 senior supreme dan, tetapi sebenarnya menjual 1000 harga tinggi, yang terlalu lokal. Namun, mereka juga mengerti bahwa itu bukan kekosongan kehampaan, tetapi wajah. Potong, Yesuan tampak meremehkan dan terus berteriak, 2000. Hei, ada rasa malu lain di lapangan. Harganya telah naik hingga 10 kali lipat dari harga yang diperkirakan. Adegan ini, bahkan juru lelang tua tidak menyangka. 3000 senior supreme dan, dalam keterkejutan semua orang, suara pria itu keluar dari kotak lain, 3000 dan tertinggi senior. Dan berlumuran darah, menjual setidaknya 10 dan tertinggi senior, 300 dan berlumuran darah milik Yesuan, setidaknya 3000 dan tertinggi senior. Sekarang, harganya telah melampaui 300 darah. Namun, Yesuan tidak takut. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak seni bela diri untuk mendukungnya. Tuan, kedatangannya tidak terlalu kecil. Jatuh di sampingnya mengerutkan kening dan berbisik. Yah, aku tahu. Yesuan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa orang lain di dalam kotak itu pasti telah maju ke depan, tetapi untuk kekosongan ini, dia juga akan keluar, bahkan jika dia tersinggung oleh raja. Harga ini, biarkan orang lain di dalam kotak itu berhenti sejenak. 5000. Yesuan akhirnya meneriakkan harganya. Seluruh tempat pelelangan terdiam selama 2 detik lagi. Kemudian, di dalam kotak, suara pria itu keluar. Siapa kamu? Untuk berjaga-jaga, Yesuan terlalu malas untuk menjawab. Lelang, yang selalu menjadi harga tertinggi, tidak peduli dengan identitas. Seluruh tempat lelang hening selama beberapa detik, dan juru lelang tua dari 5 perampok itu dipukul dengan rakit di tangannya. Hei, 5000 senior supreme dan sekali. Hei, 5000 senior supreme dan 2 kali. Sambil berteriak ini, juru lelang tua itu juga sengaja berhenti, tetapi orang lain di dalam kotak itu tidak bergerak. Hei, 5000 senior supreme dan 3 kali. Lengkap, kekosongan langit difoto oleh Yesuan dengan harga 5000 senior supreme dan harganya lebih dari 20 kali lebih tinggi dari harga yang diprediksi oleh orang lain. Itu hanya melawan langit. Pada saat itu, kepala rumah lelang yang menerima Yesuan segera mengambil kekosongan dan mengkristal, lalu mengetuk pintu dan masuk. Dewasa, ini adalah kekosongan fotomu. Kepala rumah lelang itu sudah takut. Dengan begitu banyak uang untuk membeli kristal kekosongan, ini hanya orang bodoh untuk melakukannya. Namun, ini masalah wajah, tetapi itu bisa dibenarkan. Bagus sekali,
Seni bela diri lainnya, aku tidak menembak, hanya menjualnya dengan harga rumah lelangmu. Yesuan mengambil kristal kekosongan, lalu berkata, "Oh, mata kekosongan berhasil dibuka." Dalam perintah sistem, Yesuan membuka mata kelima. Dikatakan bahwa kepala rumah lelang itu cerah dan langsung tertawa. "Ya, ya, aku menghitung sekarang." Pada saat ini, Yesuan mengeluarkan sebuah daftar. "Ini adalah daftar, aku ingin membeli bahan-bahan ini. Kamu gantikan sisa dan tertinggi senior dengan ini." Kata Yesuan, "Baiklah, aku akan segera melakukannya." Kepala rumah lelang itu mengangguk, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba dihentikan oleh Yesuan. Mata kendali, "Hei, kendalikan kesuksesan." Sebagai jaminan, Yesuan masih mengendalikannya. Karena itu adalah tempat suci yang sakral, itu adalah tempat suci, tetapi orang-orang di rumah lelang itu tidak terpesona. Begitu seseorang ditemukan terpesona, mereka akan segera ditangkap dan diselidiki. Namun, mata kendali Yesuan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Setelah pelelangan barang-barang berharga ini, akan ada masa istirahat. Kristal hampa ini telah difoto dengan harga 5.000 dan tertinggi senior, dan orang lain yang hadir pasti lambat. Segera, kepala rumah lelang mengambil semua barang itu. 1.000 salinan darah bahan dan darah. Mata Yesuan menyipit dan langsung memasukkan bahan-bahan ini ke dalam ruang fagosit. "Hei, proses pemurnian darah telah berhasil diselesaikan dalam jumlah 1.000. Dengan menggunakan fungsi alkimia dari sistem fagositosis, Yesuan langsung mendapatkan 1.000 dan berlumuran darah. Kecepatannya diubah menjadi 1.000 keping material, dan sisanya diganti dengan harta surgawi. Yesuan sekali lagi memerintahkan kepala rumah lelang. Ya, kepala rumah lelang itu pensiun. Setelah beberapa saat, dia baru saja mengambil semua barang, tetapi jumlah darahnya tidak cukup. "Tuan, salah satu ramuan obat hampir dimonopoli oleh keluarga kerajaan, jadi stoknya tidak banyak, hanya 500. Kepala rumah lelang menyerahkan barang-barang itu kepada Yesuan. Juga, Yesuan diam-diam mengambil barang-barang itu, dan kemudian menelan sejumlah besar harta surgawi. Saat berikutnya, dia mendengar suara sistem. "Hei, tuan rumah menerobos," dan saat ini berada di tengah-tengah 4 perampokan. Sekarang, Yesuan tidak takut dengan 5 perampokan di dalam kotak. "Tuan muda, apakah kita masih menghadiri pelelangan?" Tanya jatuh dan mengerutkan kening. "Tidak, barang-barang sudah dekat, ayo pergi." Yesuan menggelengkan kepalanya dan berputar keluar bahkan jika dia langsung keluar. Kepala rumah lelang tidak berhenti. Bagaimanapun, para tamu bisa pergi kapan saja. Selain itu, dia sudah dikendalikan oleh Yesuan, apa yang dilakukan pemiliknya. Rumah lelang memiliki peraturan kerahasiaan dan tidak boleh mengungkapkan informasi para tamu di kotak manapun. Namun, tamu di dalam kotak bukanlah tuan rumah yang dikendalikan oleh Yesuan, jadi dia tidak tahu siapa yang ada di dalam kotak. Namun, Yesuan mendapat untung besar kali ini. Orang harus tahu bagaimana merasa puas, atau melepaskannya terlebih dahulu. Namun, setelah dia meninggalkan rumah lelang bersama Vol, dia merasakan bahwa seorang master lain telah keluar dari rumah lelang. "Tuan muda, seseorang sedang melacak, itu adalah puncak tertinggi." Vol dalam benaknya dan berkata, "Baiklah, itu seharusnya puncak tertinggi 5 perampok, ayo kita keluar kota." Yesuan mengangguk, di wilayahnya saat ini, tidak perlu takut pada puncak 4 perampok. Tujuan perjalanannya ke kota adalah untuk mengendalikan orang ini dan bertanya siapa yang ada di dalam kotak. Saat ini, Yesuan dan Luo Zuo langsung meninggalkan ibu kota kekaisaran. Benar saja, pengikutnya juga mengikuti. Salah satu pengikut ini, mengenakan pakaian, tidak dapat melihat identitas, kekuatan keempat perampok ke puncak. Setelah Yesuan dan kota, mereka langsung masuk ke hutan. 2. Tolong tetap di sini. Sebuah suara tua datang. Wen Yan, Yesuan dan langkah kaki makan, segera menoleh. "Fang Cai, apakah kalian berdua dan masterku meraih kekosongan?" Pria tua rubah itu bertanya dengan juling. "Ya, kalau begitu." Yesuan mengangguk diam-diam, dia telah menggunakan kekosongan itu untuk mengkristal, membuka mata kekosongan itu. "Maaf, hal-hal yang sedang diperhatikan oleh pemilik keluargaku, kamu tidak dapat menerimanya. Sekarang beri kamu kesempatan, serahkan kekosongan itu, dan akui kepada pemilik rumahku, dan tuanku mungkin akan mengampuni kamu seumur hidup."
Orang tua itu berkata dengan bangga di dunia. Tampaknya dia memang memiliki latar belakang. Pemilikmu, aku juga agak tertarik, tetapi aku berkata di depan kata-kata jelek itu, jika kamu tertembak, maka kamu bisa menjadi tuan rumahmu. Mulut Yesuan terangkat dengan lembut. Berani, orang tua rubah itu mendengar kata-kata itu, tetapi juga marah, langsung diarahkan pada Yesuan. Orang tua rubah itu memiliki 45% pedang, cukup untuk menghancurkan tubuh tertinggi Yesuan, tetapi Yesuan tidak mudah diprovokasi, langsung dari pedang. Hancur, boom, 4,5% dari ilmu pedang dan ilmu pedang 4 tahun bertabrakan, tetapi hal terakhir yang tersisa sebenarnya adalah serangan Yesuan. Apa? Orang tua rubah itu terkejut. Dia adalah puncak tertinggi dari 4 puncak, ditambah 45% dari pedang. Serangan ini sebenarnya dipatahkan oleh anak keempat tengah. Bagaimana ini mungkin? Mata pembakaran. Yesuan juga omong kosong, langsung menggunakan keterampilan rahasia keluarga Fox. Saat berikutnya, orang tua Fox merasakan sakit yang memilukan. Mata ilusi cocok untuk berurusan dengan musuh kelompok. Bagaimanapun, itu menghabiskan lebih sedikit energi dan dapat membuat beberapa orang pada saat itu. Namun, untuk berurusan dengan satu musuh, yang terbaik adalah menggunakan mata yang terbakar, membakar pikiran yang lain, mengurangi efektivitas tempur. 4 puncak distrik tertinggi, dan berani bermain di depanku, biarkan aku melihat siapa pemilik mulutmu. Cahaya Yesuan menyala. Kali ini, dia tiba-tiba bergerak, yaitu, untuk memajukan titik berharga, dan memajukan darah para dewa. Hei, mata para dewa maju, dan kemampuan setiap mata ditingkatkan. Sistem meminta, mata para dewa dan dewa berada pada rute yang maju, dan sekali lagi, semua efek langit dapat ditingkatkan. Mata wawasan, mata ilusi, mata pembakaran, mata kendali, efek mata kehampaan, semuanya ditingkatkan. Posisi mata yang mengendalikan dinaikkan dari 5 menjadi 10, dan posisi kekosongan mata kehampaan juga meningkat dari 1 menjadi 2. Mata pembakaran, mata Yesuan sekali lagi. Apa? Orang tua rubah itu telah berkontraksi ke lantai dan telah kejang-kejang dan berteriak. Sekarang kekuatan Yesuan, saya khawatir Anda tidak perlu menembak, Anda dapat membunuh puncak tertinggi, ini adalah kekuatan darah. Mata kendali, setelah kemajuan darah, kekuatan langit telah meningkat pesat. Setelah 2 mata yang terbakar, kekuatan tempur orang-orang Fox tua diperkirakan hanya 3 atau 4. Ini adalah kekuatan darah. Hei, kendalikan kesuksesan. Perintah sistem berbunyi, saat berikutnya, Yesuan akan menghilangkan efek mata yang terbakar. Lihat, lihat, Tuan, Tuan. Orang tua rubah itu sangat hidup dan mati, tubuhnya penuh dengan kotoran, rambutnya tidak terawat, seolah-olah dia adalah pasien neurotik. Siapa mantan pemilikmu? Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung bertanya. Ya, 6 Kaisar DPRK. Orang-orang tua Fox tidak mau menjawab. Sungguh, setelah mendengar jawaban ini, hati Yesuan juga bergetar. Tidak banyak pendeta suci di Kaisar. Saya khawatir hanya ada orang kerajaan yang berani bersikap sombong. Oke, saya mengerti. Mata Yesuan melirik dan langsung melepaskan pasukan lelaki tua rubah, lalu membuang barang-barang bagus di dalamnya. Di arena bela diri Qian Kun milik keluarga rubah tua, hanya ada 500 darah dan halus, dan itu memang pelayan pangeran. Kamu pelan-pelan dulu. Setelah Yesuan selesai, dia bersama lelaki tua rubah dan yang jatuh itu masuk ke hutan. Sekarang dia harus melakukan percobaan. Alasan mengapa dia menggunakan titik lanjutan untuk meningkatkan darah Protos Tianyan sebenarnya adalah mata kekosongan yang baru saja dibuka. Tidak ada darah Protos mata-mata lanjutan, dan mata kekosongan hanya dapat diposisikan sekali. Setelah maju, jaraknya dinaikkan dan posisinya ditingkatkan sekali. Kebetulan avatarnya juga berada di dinasti suci yang suci, jadi dia ingin mencoba mata kehampaan untuk langsung membiarkannya terbang ke sisi avatar. Ayo jatuh, masuk. Yesuan akan jatuh langsung ke ruang hewan peliharaan. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Jatuh ke dalam kabut, dia hanya tahu bahwa kristal kehampaan berguna untuk Yesuan, tetapi dia tidak tahu apa efek mata kehampaan. Kamu akan tahu saat kamu menunggu. Yesuan tersenyum, langsung menggunakan posisi kehampaan. Pada saat yang sama, avatar yang telah dialami di tempat berbahaya juga diposisikan sekali. Dewa dan avatar diposisikan pada saat yang sama, tepat 2 kali. Pintu kehampaan, buka.
Pada saat ini, mata Yesuan tiba-tiba menyala, dan cahaya gelap dipancarkan. Kemudian, ruang di depannya tiba-tiba membuka sebuah lubang. Ini adalah pintu kehampaan yang dibuka oleh mata kehampaan. Efeknya sama dengan rahasianya, lewati saja dan masuki dunia lain. Pada saat itu, Yesuan langsung melewati pintu kehampaan dan datang ke tempat avatar itu berada. Tentu saja, Yesuan sangat gembira dan akan menjatuhkannya. Ketika saya melihat bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan besar, saya juga melihat dewa dan avatar Yesuan, dan segera menjadi terkejut. Tuan muda, di mana kita? Ditanya tentang penampilan situasi yang tidak jelas situasinya. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, langsung bergabung dengan tubuh, memperbarui kekuatan avatar, dan kemudian berkata, rawa hantu, salah satu dari 3 tempat berbahaya di Fox Meisheng. Apa? Rawa hantu? Kejutan itu mengejutkan, dan aku berbalik dan melihatnya. Lingkungan di sini sangat keras. Ada awan tak berujung di langit. Langit dan bumi di udara juga menjijikkan. Dari waktu ke waktu, masih ada beberapa suara aneh. Itu memang salah satu dari 3 tempat berbahaya di rawa hantu. Bagaimana bisa muncul di sini, Kaisar jauh dari rawa hantu, tetapi ada beberapa hari lagi. Tanya aneh. Haha, ini mata baru Tuan Muda. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Saat berikutnya, dia mendobrak pintu kehampaan dan kembali ke hutan di luar ibu kota kekaisaran. Kali ini, jatuhnya juga melewati pintu kehampaan. Namun, kekuatan mata kosong ini sangat mahal, dan pintu kehampaan itu ada, dan kekuatannya akan cepat dikonsumsi. Yesuan, yang menggunakan 2 mata kehampaan, memiliki pelindung penglihatan, dan butuh beberapa detik untuk pulih. Kekuatan mata kehampaan dihitung berdasarkan jarak titik jangkar. Semakin jauh jaraknya, semakin banyak daya yang dikonsumsi. Kedua mata hampa itu membiarkan ketidakberdayaanku, tetapi menggunakan mata kehampaan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Yesuan memikirkannya, dan kemudian melepaskan kejatuhannya. Wow, teknik rahasia ini sangat kuat, jadi bisakah kita pergi kemana saja? Mulut kecil yang terkejut itu tidak bisa ditutup. Berpikir lebih jauh, posisi kehampaan ini harus dilakukan secara langsung, dan jaraknya tidak boleh terlalu jauh, tetapi itu bagus untuk melarikan diri. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Efek darah dari Tianyan Protos akan meningkat seiring dengan wilayahnya, jadi masa depan mata hampa dapat kembali langsung ke benua timur dari mantra rubah. Setelah percobaan berhasil, kepercayaan diri Yesuan juga meningkat. Jika sesuatu terjadi di masa depan, dia bisa langsung melepaskan diri dari kehampaan. Baiklah, kamu hampir beristirahat, ganti pakaianmu dan panggil mantan pemilikmu. Yesuan berkata kepada lelaki tua rubah itu. Baik, Tuan. Orang tua rubah itu mengangguk dengan hormat, dan segera mengubah tubuhnya menjadi ibu kota yang sama dan kemudian memasuki ibu kota. Apa tujuan Yesuan menjadi kaisar? Hanya mendapatkan separuh jimat dan kristal lainnya. Awalnya, dia masih ingin mengendalikan seorang pangeran untuk menanyakan berita itu. Saya tidak menyangka bahwa ada seorang pangeran yang berinisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Ini adalah hal yang baik. Ayo jatuh. Pertama-tama ambil 500 darah dan halus untuk disempurnakan. Yesuan langsung kalah dari 500 darah dan halus. Bahkan jika tubuhnya aneh, bukanlah tugas yang mudah untuk sepenuhnya memurnikan 500 dan bernoda darah, yang membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan. Diperkirakan setelah setengah bulan, ia akan dapat menerobos ke puncak 4 perampok. Kekuatan avatar telah diperbarui sekarang, dan ada banyak uang, atau pergi ke kota-kota besar untuk menjual darah-darah, dan membeli bahan untuk pemurnian tanpa batas. Yesuan berpikir dalam hatinya, dan segera membiarkan detasemen meninggalkan rawa hantu. Pada hari itu, dia membiarkan avatar pergi untuk mengalaminya. Salah satunya adalah membunuh binatang tertinggi, dan yang lainnya adalah menemukan harta karunnya sendiri. Mungkin dia akan diberikan olehnya. Menemukan suatu keharusan untuk membuka mata Anda. Tetapi sekarang saya ingin datang, lebih mudah untuk pergi langsung ke kota untuk membeli, lagi pula, uang dapat membuat hantu. Lelang masih berlangsung, dan keenam kaisar tidak diharapkan keluar di tengah jalan, jadi Yesuan dan Luolan menunggu di luar sebentar. Sekitar setengah jam kemudian, pria tua rubah berjalan ke hutan dengan seorang pemuda rubah berpakaian putih. Pemuda rubah ini adalah Baicuan dari keenam kaisar. Hei, apakah kalian berdua sampah? Dan aku menawar.
Setelah 6 kaisar mendekat, mereka menjadi dingin. Ye Xuan juga omong kosong, langsung ke keenam kaisar untuk menunjukkan mata yang membara. Pada saat yang sama, keluarga rubah di belakang keenam kaisar juga tiba-tiba tertembak. 4,5 pedang. Hei, meskipun 6 kaisar adalah 5 magi, tetapi bagaimana dia bisa memikirkan pelayannya yang paling setia, tiba-tiba menembak dirinya sendiri. Untungnya, tubuh emas tertingginya sangat kuat. Bagaimanapun, ia tumbuh dengan memakan darah dewa, dan 45% pedang tidak mampu menghancurkan tubuh tertingginya. Tubuh yang kuat dan tertinggi, tetapi serangan mental, bisakah kau menghentikannya? Mata Ye Xuan sekali lagi hancur, dan 2 tembakan silau ditembakkan. Mata ilusi, mata para dewa dan darah para dewa, efek mata setelah kemajuan semuanya ditingkatkan, mata pembakaran dan mata larangan terlarang, secara langsung membiarkan semangat 6 kaisar jatuh, dan kekuatannya berkurang setidaknya 20%. Namun, Ye Xuan tahu bahwa ini tidak cukup untuk mengendalikan keenam kaisar. Tangan, teriak Ye Xuan. Sementara itu, dia dan lelaki tua yang jatuh dan rubah itu menembak pada saat yang sama dan menyerang keenam kaisar. Jika dikatakan bahwa pemahaman niatnya, Ye Xuan hanya memiliki 40% pedang, keluarga Fox dan jatuh sudah 45%. Namun, jika itu lebih dari sekadar serangan, kekuatan serangan Ye Xuan masih jatuh. Di satu sisi, keenam kaisar harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, dan mereka juga harus menanggung serangan Ye Xuan, yang hancur secara mental, belenggu fisik, yang membuatnya tidak dapat berdiri dan berteriak. Kamu mencari kematian. Keenam kaisar berteriak dan menyerang Ye Xuan secara langsung. Angin bersiul. Tinju 6 kaisar ini sebenarnya menggabungkan 50% dari tinju. Jika Anda berada di tubuh Ye Xuan, saya khawatir saya bisa membuatnya menjadi saus daging. Untungnya, 6 kaisar sekarang memiliki mata yang menyala dan mata yang terlarang. Dia menyerang dengan santai, jadi pukulan ini dengan mudah dihindari oleh Ye Xuan. Orang baik, 5 perampok tertinggi bukanlah generasi umum. Di dalam hati Ye Xuan, dia menyerang lagi. Mata terbakar, mata ilusi, boom, boom, boom. Serangkaian serangan jatuh pada 6 kaisar. Pada saat ini, tubuh emas tertinggi dari 6 kaisar hancur dan berlumuran darah. Di antara ketiganya, selain lelaki tua Fox, Ye Xuan dan Luo Fang hampir tidak dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi dari 6 kaisar, tentu saja, hanya nyaris terbuka. Selain itu, niat awal Ye Xuan bukanlah untuk membunuh 6 kaisar, tetapi untuk mengendalikan, serangan mereka hanya sejalan dengan mata yang terbakar, melemahkan kemauan 6 kaisar. Karena perbedaan antara kedua alam, Ye Xuan telah memainkan 5 mata yang terbakar pada 6 kaisar. Pada saat ini, tekad ke-6 kaisar telah hampir dipoles, dan kekuatan tempur kurang dari 50%. Akhirnya, ke-6 kaisar yang keluar dari ilusi tampak kosong dan bertanya, siapa kamu? Kamu berani melakukannya padaku. Jika aku mengetahuinya oleh ayahku, aku akan penuh dengan peniruan. Salin belenggu keluargamu, kendalikan matamu. Cahaya Ye Xuan menyala, dan energi mengebor ke dalam otak ke-6 kaisar. Selama waktu itu, mata ke-6 kaisar berubah. Hei, kendalikan kesuksesan. Setelah mendengar nada ini, mulut Ye Xuan sedikit miring. Di bawah pengepungan mereka bertiga, ke-6 kaisar akhirnya menyerah olehnya. Pada saat ini, ke-6 kaisar berlutut di tanah, berlumuran darah, mengerikan. Dia mendongak dengan licik dan berteriak pada Ye Xuan dengan marah, saya telah melihat Tuan. Ye Xuan juga omong kosong, secara langsung kehilangan beberapa botol darah di masa lalu, tetapi di dalamnya ada darahnya sendiri. 6 kaisar meminum botol darah, lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi karena tubuh emas tertingginya terlalu kuat, dia meminum 3 botol untuk memulihkan puncaknya. 6 kaisar melambat untuk sementara waktu, dan semangatnya mulai pulih. Pada saat yang sama, Ye Xuan sudah pergi dan melepas cincinnya. Nenek, aku benar-benar membeli banyak barang, tetapi untungnya sebagian besar dari mereka adalah harta alam, aku bisa menelannya. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dan dia tidak peduli, dan menelan semua barang di dalamnya. Sangat disayangkan bahwa hal-hal ini masih tidak dapat membuatnya menerobos ke puncak-puncak tertinggi. Ye Xuan kecewa. Dia berkata kepada 6 kaisar, baiklah, aku harus menanyakan beberapa hal kepadamu. Pernahkah kamu mendengar tentang jimat itu? Aku mendengarnya. Tanda seru petik 2. 6 kaisar mengangguk langsung.
Jadi, dari mana kamu tahu? Tiba-tiba bertanya, bagaimanapun juga, masalah ini terkait dengannya. Jimat kristal itu terbagi menjadi dua, separuhnya dicuri oleh Raja Rubah ratusan tahun yang lalu. Baru-baru ini, rahasia kalajengking Raja Rubah muncul. Dikatakan bahwa itu diambil oleh dua sekte, tirani dari ras banteng dan manusia. Keberadaannya tidak diketahui, sedangkan separuh lainnya, seharusnya masih berada di kota kekaisaran. 6 kaisar menjawab, separuh lainnya mengatakan hal yang spesifik. Yesuan berkata, separuh lainnya, aku tidak tahu, tetapi ibu mertuaku mungkin tahu. 6 kaisar menjawab, Wen Yan, Yesuan dan Vol juga sepasang mata. Ibu mertua dari mulut 6 kaisar adalah ibu mertua dari 6 kaisar, dan juga salah satu keponakan yang paling dicintai saat ini. Baiklah, kalau begitu pergilah bertanya. Yesuan mengangguk. Meskipun 6 kaisar tidak tahu di mana separuh jimat lainnya berada, tetapi ibunya mungkin tahu bahwa ini juga kabar baik tidak mudah untuk memurnikan dan menyihir pesona. Yang pertama haruslah orang Humei. Kedua, bahkan jika itu adalah orang Humei, mungkin tidak dapat memurnikan dan menyihir. Jika tidak, pesona kristal itu harus berada di tangan kaisar dinasti suci saat ini. Saat ini, Yesuan akan membiarkan ke-6 kaisar berganti pakaian, lalu berpakaian, membawa mereka ke kaisar dan kembali ke kota kekaisaran. Saya khawatir tidak ada yang akan memikirkannya. Salah satu dari 6 kaisar, dan 5 perampok, dikendalikan oleh Yesuan. Kemampuan untuk mengendalikan mata, bahkan jika kaisar melihatnya, saya khawatir saya tidak dapat menemukan tempat yang aneh. Ayo jatuh, kamu harus kembali dulu, memurnikan semua darah dan darah, kata Yesuan. Oke, mengangguk-mengangguk, bahkan jika itu langsung pergi, dia memiliki 500 darah dan halus, ditambah pesona kristal dan pertumbuhan darah binatang buas, cukup untuk menerobos ke puncak tertinggi. Adapun Yesuan, aku juga kembali ke tempat tinggalku dan terus memurnikan Long Yun. Namun, dia sudah membiarkannya pergi ke kota-kota besar, menjual darah, dan kemudian memurnikannya. Mengenai terobosan, dia tidak khawatir. Bagaimanapun, 6 kaisar telah dikendalikan olehnya. Apakah dia takut dia tidak akan menerobos? Efisiensi 6 kaisar sangat cepat. Pada hari kedua mereka kembali ke kota kekaisaran, mereka menemukan tanah itu. Bagaimanapun, identitasnya ada di sana, dan dia tidak dapat menemukan Yesuan secara pribadi. Apa yang diminta pemilik untuk kutanyakan sudah ditanyakan. Di kediaman yang tenang, 6 kaisar menyerahkan sepotong informasi dengan hormat dan hormat. Dalam beberapa kasus, lebih baik tidak membuka mulut. Kerja bagus. Penampilan orang dewasa kecil itu memuji, dan kemudian melihatnya. Separuh jimat itu sebening kristal, apakah itu disempurnakan oleh putra mahkota? Wajahnya pucat, dan kemudian aku buru-buru memberitahu Yesuan. Ada apa, putra mahkota? Mengetahui bahwa alis Yesuan saat ini, putra mahkota dinasti Humei telah ditetapkan, yang merupakan putra tertua dari 6 kaisar. Dikatakan bahwa kekuatannya sudah berada di tengah 5 tertinggi, dan mungkin itu adalah 5 puncak tertinggi. Namun, jimat kristal telah berubah menjadi tangan putra mahkota, ini bisa merepotkan, lagi pula, dia telah menyempurnakan jimat kristal, jika Anda ingin mengeluarkan jimat kristal, Anda harus menggali keluar dari tubuh, yang akan menciptakan kembali putra mahkota. Jika Anda dengan paksa mengupas jimat dan menggabungkan kristal, wilayah putra mahkota kemungkinan akan jatuh, dan kemudian. Mata Yesuan melirik sekilas. Dia tahu bahwa ada kesucian 6 peran dalam dinasti suci yang sakral. Ini bukan wilayah yang bisa dia tangani sekarang. Namun, separuh jimat lainnya adalah kristal, dia pasti akan membantu jatuh. Saat ini, 6 saudara, tiba-tiba, suara aneh datang dari luar. Setelah mendengarnya, jatuh juga dengan aneh menoleh untuk melihat ke-6 kaisar. Itu suara kakak laki-laki. Ke-6 kaisar tiba-tiba mengenalinya. Kakak laki-laki, ini untuk menakut-nakuti jatuh. Bukankah itu putra mahkota? Pada saat yang sama, putra mahkota adalah pemilik separuh jimat dan kristal lainnya. Putra mahkota seharusnya memiliki sesuatu untuk dicari oleh ke-6 kaisar, jadi dia mencarinya. Sekarang, ke-6 kaisar membuka pintu dan keluar bersama jatuh. 6 saudara, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pemuda rubah bermantel emas yang berada di luar kediaman bertanya kepadanya. Dia adalah putra mahkota dari orang bijak rubah, Bailong. Kakak laki-laki,
Aku punya beberapa hal untuk menemukan gadis itu. 6 Kaisar buru-buru menjelaskan. Oh, jatuh. Mata Bailong jatuh pada tubuh itu dan berkata, kamu adalah gadis yang dibawa kembali oleh rubah. Pada usia 14 tahun, mereka menerobos ke tengah-tengah keempat tertinggi. Kualifikasinya bagus. Putra mahkota Thailand memuji. Jatuh terburu-buru. Wajah kecil yang jatuh sangat halus, dan dianggap sebagai yang teratas dalam keluarga rubah. Namun, naga putih adalah putra mahkota dari orang bijak rubah. Keindahan macam apa yang belum pernah terlihat. Namun, entah bagaimana, Bailong selalu merasa bahwa ada hubungan aneh antara dirinya dan jatuh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. 6 adik laki-laki, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bailong tidak lagi berpikir, berkata kepada 6 kaisar. Itu bagus. 6 kaisar juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan jatuh dan Bailong memiliki lebih banyak kontak, jadi mereka langsung mengikuti naga putih. Hah, setelah kepergian Bailong, jatuh juga lega, tetapi saat berikutnya, dia terekspos dengan senyum licik. Tuan muda, Anda dapat yakin, bahwa setengah dari jimat itu ada di tubuh putra mahkota. Lu Ming segera memberitahu Ye Xuan. Apakah Anda merasakannya? Yah, saya merasa bahwa saya ada di tubuhnya. Namun, putra mahkota ini sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada 6 kaisar. Setidaknya di tengah 5 tertinggi, mungkin 5 puncak tertinggi. Jawabnya, baiklah, saya tahu, Anda harus mencoba untuk tidak menghubunginya, agar tidak bersimpati dengan kristal dan beresonansi, mengungkap rahasianya. Ye Xuan mengingatkan, saya tahu. Setelah berbicara dengan 6 kaisar, kaisar putih dari dinasti Raja Rubah, Bailong, kembali ke istananya sendiri. Namun saat ini, sudah ada seorang wanita cantik di kamar tidurnya. Setelah ibu, bagaimana bisa kamu? Bailong berkata dengan heran. Wanita rubah ini adalah ratu dari orang bijak rubah, yang merupakan ibu kandung Bailong. Lihat saja, bagaimana pesona dan kristalisasimu. Tanya sang ratu, memurnikan selama sebulan, dan akhirnya pemurnian selesai. Bailong menjawab dengan jujur. Bagus sekali, meskipun jimat itu hanya setengahnya, tetapi dengan kualifikasimu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ke 7 perampokan. Pada saat itu, sekte suci rubahku juga bisa berada di antara sekte senior. Hanya saja, setengah lainnya tidak ada berita tentang jimat dan kristal itu, dan aku tidak tahu di mana itu dibawa. Ayahmu telah mengirim banyak orang untuk menyelidiki, dan itu telah memasuki dinasti suci-suci dan dinasti suci, kata Ratu perlahan. Sekte suci kosong di mulutnya adalah dinasti suci manusia yang berdekatan dengan dinasti suci-suci. Dinasti suci-suci ini juga merupakan dinasti suci menengah, dan kekuatannya tidak lemah. Pada saat ini, Bailong tiba-tiba teringat satu hal dan bertanya, ya, setelah ibu, aku kebetulan melihat persembahan yang disebut jatuh. Aku pikir sepertinya ada hubungan aneh dengannya. Kontak apa? Ratu bertanya dengan aneh. Aku menduga bahwa tubuh yang jatuh ke dalam tubuh mungkin juga memiliki jimat dan kristal. Bailong berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika kata-kata itu keluar, aku melihat tubuh ratu bergetar dan berseru, apa yang kamu katakan, jimat dan kristal? Setelah ibu, kamu belum mengatakan bahwa jimat kristal adalah harta keluargaku. Tetapi sebenarnya setiap keluarga memiliki kesempatan untuk memadatkan jimat dan kristal, leluhur jimat dan kristal ini, tetapi juga karena seorang jenius super dari keluargaku. Jadi aku menduga bahwa tubuh yang telah jatuh ke dalam tubuh telah memadatkan jimat dan kristal. Bailong menebak, kata-kata itu bagus, tetapi jimat kristal dan bahkan leluhur tidak memadatkan. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Apakah kamu salah? Ratu tidak mempercayainya.